Sama. Ada perlakuan yang juga tidak enak yang Fikri terima? Banyak. Diapain, Fik? Banyak yang saya terima, saya dipukul, saya ditabok, dikelepakin kepala saya kan. Saya udah jatuh, diinjok dada saya. Terus juga saya bangun lagi, tendang lagi sama polisi satunya lagi. Sampai saya jatuh saya kena batu, ini masih ada bekasnya. Saya kena batu, sobek air sini. Terus saya suruh bangun lagi, suruh ngaku lagi, saya tetap nggak mau ngaku. Karena bukan saya yang ngelakuin, saya nggak mau. Akhirnya saya diplastikin, muka saya diikat pakai kantong kresek. Ikat kan saya, suruh ngaku, saya nggak mau tetap. Nah di situ saya ngelawan, karena saya udah nggak kuat. Saya nggak ngelawan, saya buang kantong plastiknya. Pukulin lagi saya di situ. Akhirnya Fikri nggak kuat terus ngaku. Nggak kuatnya waktu pas dibawa ke Polda. Kalau Fatah? Kalau Fatah bareng sama Fikri. Jadi di belakangan? Iya. Jadi nyusul Ucok begitu, belakangan baru diambil polisi? Iya. Kalau saya kejadiannya malam. Jam 9 malam saya lagi di sebuah angkringan. Lagi nongkrong sama Fikri, datang polisi. Pakaian seragam biasa, ada yang pakai seragam, ada yang kagak. Polisi datang langsung nembak ke atas. Teman saya yang namanya Bogel kabur. Lalu dia mau ditembak, baik lagi dia nggak jadi, disuruh ngikut ke kolong jembatan. Akhirnya kan saya ditarik tuh sama polisi, suruh ngikut, ditampar dah tuh sama polisi, dibawa ke sebuah kayak warteg ya Cok ya. Iya. Warteg, dimasukin ke warteg, udah ada si Ucok sama Andro sama si Bagus Firdaus. Terus sebutin namanya satu-satu, yang namanya Fatah sama Fikri, kan saya berdua. Lalu saya langsung digebugin sama polisi, ditonjokin. Saya ngelawan, ini maksudnya apaan Pak? Kamu 13 tahun berani ngelawan polisi? Berani kan, saya dipukul duluan sama polisi. Kamu Kata polisi, gimana, saya Pak? ngebunuh orang. Saya ngebunuh dari mana? Saya nggak ngebunuh. Kata polisi, itu yang tadi pagi di kolong jembatan ada korban banyak tusukan, kamu kan yang ngebunuh. Lalu saya bilang begini Kak, saya kagak ngebunuh Pak, saya nolongin, saya beli nakua. Saya ngebunuh gimana? Kok saya ngebunuh, orang saya nolongin kok. Langsung saya ditonjokin, ngeliat Fikri juga diplastikin, ditonjokin tuh polisi. Sampai jam 11 malam dibawa ke Polda Metro Jaya. Langsung dibawa ke ruangan kayak kecil gitu Kak. Dilakbanin sini saya. Lakbanin, disetrum sama polisi, suruh ngaku. Kan saya di situ belum ngaku. Pakai apa di situ? Kayak alat bulat panjang. Setrumin belakang, badan. Akhirnya saya dibawa udah ke Polda. Akhirnya kamu ngaku? Aku saya nggak kuat Kak, karena setruman sama gebugan. Jadi Saya nggak kuat di situ. di malam itu kamu akhirnya bilang, ya. Enggak, malam itu, 5 hari yang lalu saya baru ngaku. 5 hari kemudiannya baru ngaku? Iya. Dan sepanjang sampai 5 hari itu terus Digebugin, tetap dikasih makan pagi sama sore. Tapi saya ditaruh di ruang tahanan, kayak tahanan apa? Napi begitu Kak. Saya ditaruh di situ. gabung sama orang dewasa? Digabungin sama orang dewasa. Lalu paginya orang tua datang. Paginya, siangnya saya dibon lagi di ruang penyidik, disuruh ngaku lagi. Dipukulin lagi? Dilakbanin lagi muka saya. Akhirnya saya nggak ngaku sampai 5 hari baru saya ngaku, nggak, karena saya ngaku nggak kuat. Saya kan dulu masih kecil, 13 tahun. Sekarang kamu berapa? Sekarang Luar biasa kuat ya. Kita kasih tepuk tangan dong untuk teman-temannya. Luar biasa kuat. Baik, dan teman-teman adik-adik ini kan didampingi oleh LBH Jakarta ya. Iya. Ada Oki Wiratama Siagian. Mbak Oki, terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Terima kasih juga sudah membela adik-adik ini LBH Jakarta. Jadi mereka karena pengakuannya akhirnya divonis, ada yang 2 tahun 7 bulan, ada yang paling berat rata-rata vonisnya berapa Mbak Oki? Hampir 3 tahun. 3 tahun. 2 tahun 7 bulan. 2 tahun 7 bulan. Dan upaya hukum yang dilakukan sampai kemudian akhirnya MA memutuskan mereka tidak bersalah. Ya, sejak tahun 2013 memang kasus-kasus pengamen Cipulir ini didampingi oleh Lembaga Bantuan Hukum Jakarta hingga pada saat divonis di PN Jakarta Selatan dinyatakan terbukti bersalah, lalu LBH Jakarta kami mengajukan banding juga dikuatkan putusannya, kami mengajukan kasasi juga di NO, hingga mengajukan PK peninjauan kembali, hingga akhirnya pada putusan PK, putusan yang paling terakhir, anak-anak pengamen Cipulir ini dimenangkan dan dinyatakan tidak terbukti bersalah. Tidak bersalah. Ya. Dan itu terutama saya ingat terutama karena ada pengakuan pelaku sesungguhnya.
yang kemudian mengaku bahwa yang membunuh korban adalah dia, begitu kan ya? Betul. Iya. Oke. Pelaku sesungguhnya ini ditemukan oleh keluarga korban maupun juga dengan LBH Jakarta. Bersama-sama kami menemukan pelaku sesungguhnya. Jadi bukan pihak kepolisian yang menemukan, tapi dari LBH Jakarta yang menemukan. Lalu pelaku ini yang berinisial I ini akhirnya bersama-sama dengan kami kita bawa ke Polda Metro Jaya, namun ditolak oleh pihak kepolisian di Polda Metro Jaya dengan alasan sudah ada vonis terhadap anak-anak ini, seperti itu. Karena ditolak dari Polda Metro Jaya, akhirnya kami memutuskan untuk pergi ke Kompolnas, Komisi Kepolisian Nasional. Lalu dari Kompolnas akhirnya mendesak pihak Polda Metro Jaya untuk segera memproses kasus salah tangkap ini. Dan saya tertarik karena di putusan PK-nya itu spesifik Mahkamah Agung mengatakan ya penyiksaan memang dialami oleh adik-adik kita ini. Betul sekali. Di putusan tingkat terakhir di peninjauan kembali, uniknya hakim mempertimbangkan bahwa memang telah terjadi adanya penyiksaan terhadap klien kami. Mengingat bahwa klien kami ini pada waktu itu merupakan anak-anak ya, jadi memang anak-anak masih gampang ditakut-takuti. Itu pertimbangan dari hakim yang memutus perkara ini. Oke. Dan setelah bebas, mereka mengajukan ganti rugi, sesuatu yang sangat wajar dan seharusnya memang didapatkan. Tapi ganti ruginya pun ditolak. Betul sekali. Jadi pada bulan Juni 2019, kami dari LBH Jakarta bersama dengan anak-anak pengamen Cipulir mengajukan ganti kerugian atas putusan bebas. Berapa persisnya yang diminta ganti ruginya, Mbak? Sekitar 700 juta untuk keempat orang anak ini. Nah, nilai dari 700 juta tersebut terdiri dari kerugian material maupun juga kerugian imaterial. Kerugian material Menurut saya terlalu kecil tuh Mbak, 700 juta. Untuk anak usia 13 tahun yang disiksa, yang kemudian harus kehilangan kesempatan sekolah, belum lagi nama baiknya. 700 juta terlalu kecil itu. Iya nggak sih? Tapi upaya itu akhirnya sekarang harus kandas karena ditolak. Betul. Dengan alasan kadaluarsa. Nah, padahal berdasarkan PP 92 tahun 2015, di pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa berhak mengajukan ganti kerugian terhitung sejak 3 bulan sejak diterimanya petikan putusan atau salinan putusan. Oke. Nah, kami mengajukan ganti kerugian berdasarkan salinan putusan yang telah kami terima, LBH Jakarta terima pada bulan Maret 2019, 25 Maret. Nah, dari tanggal 25 Maret hingga kami mengajukan 21 Juni 2019, maka masih terhitung tenggat waktu 3 bulan. Namun, hakim berpendapat lain, menyatakan bahwa ini sudah kadaluarsa. Oke. Adakah upaya hukum lagi yang masih bisa dilakukan untuk mendapatkan ganti kerugian ini? Ya, kami rasa masih ada langkah-langkah alternatif lainnya yang dapat diajukan untuk ganti kerugian. Oke. Seperti itu. Jadi Salah satunya bisa mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum, lalu juga ada cara-cara lain yang belum bisa saya sebutkan. Jadi perjuangan masih akan terus dilakukan? Masih Akan terus dilakukan. Dan adik-adik belum menyerah ya? Masih terus mau berjuang untuk mendapatkan hak. Sekarang aktivitasnya apa? Kembali mengamen? Ucok? Enggak. Kalau saya sekarang sih ojek online. Ojek online. Iya. Kalau Fatah? Sama Grab. Oke, ojek online. Fikri? Saya parkir di kantor pos. Gimana? Parkir. Parkir di kantor pos. Iya. Parkir di kantor pos. Nggak mau sekolah lagi? Masih Mau bisa sih. lo ngambil paket C? C. Mau nggak sekolah lagi? Mau sih. Mau ya? Lanjut sekolah ya? Mau nggak? Sekolah lagi ya? Iya, Kak. Siapa tahu bisa jadi pengacara, bantu LBH ya? Gimana? Setelah ini sama-sama kita daftar paket C, sekolah lagi, supaya bisa jadi pejuang keadilan juga. Korban yang merasakan sesungguhnya yang akan bisa berempati dan memperjuangkan yang lain. Ya, insya Allah. Iya, Kak. Insyaallah. Siap, Kak. Siap? Siap. Dan akan terus mau berjuang nih? Masih mau terus berjuang. Masih terus mau berjuang? Fikri juga belum menyerah ya? Belum menyerah. Ucok? Terus Kak sampai titik darah penghabisan. Berarti tidak. Karena saya ngambil prinsipnya itu dari bendera merah putih, Kak. Bendera merah putih? Iya, merah itu berani, putih itu suci. Jadi berani karena benar. Gak mungkin dong saya berani karena kalau saya salah saya berani, kan nggak mungkin. Berani karena benar. Iya. Apa yang mau disampaikan, Fatah? Udah cukup. Cukup. Fikri? Cukup. Oke. Dan kita akan sama-sama mengawal kasus ini. Dan rasanya pemirsa Mata Najwa juga akan mengawal kasus ini sama-sama bersama LBH. Selamat berjuang adik-adik.
tetap di Mata Najwa, kami kembali sesaat lagi. Jadi kita tidak bisa menjudge langsung salah tangkap ya, tapi kita harus melihat dulu kasusnya seperti apa. Kasusnya apa sih? Yang pertama ada laporan temuan mayat ya di sana. Kemudian polisi ngapain? Penyelidikan di sana dan penyidikan akhirnya menemukan apa? Menemukan saksi, menemukan barang bukti, menemukan tersangka dan petunjuk. Kan di situ kita temukan. Kemudian sama kepolisian diapakan itu semua? Diperiksa, kemudian disidik, kemudian diberkas ya. Semua berkas perkara dikirim ke kejaksaan. Kemudian jaksa nyatakan apa? Bahwa bukti material dan formil terpenuhi. Akhirnya diberikan P21. Kalau udah P21 apa tanggung jawabnya polisi? Menyerahkan apa? Tersangka dan barang bukti. Kita serahkan ke kejaksaan. Kemudian jaksa melakukan apa? Sidang atau vonis enggak? Vonis. Kemudian banding vonis enggak? Vonis lagi. Kemudian kasasi vonis enggak? Nah, baru di PK di situ. Jadi tugas polisi selesai. Kan ada propam, silakan. Propam nemukan enggak, misalnya seperti itu. Ada bukti-buktinya enggak di situ, gitu ya. Kita harus tahu bekas apa itu, kan harus dibuktikan semuanya ya.